Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ibu-ibu yang tercinta yang dirahmati Allah, telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Syafaat yang akan memberikan tausiah di siang hari ini dengan topik mendidik hidup dalam kesabaran. Dan kami semua sedang menunggu untuk ceramah dari Ustadz Syafaat. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannati urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد. Hadratil Mukarram wal Muhtaram, wabil khusus Ibu Hajah Ema dan keluarga besar dan juga beserta ibu-ibu segenap Masjid Taklim Samara. Mudah-mudahan senantiasa mendapat rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita menuntut ilmu Allah yang agung, ilmu yang sesungguhnya tiada tara jikalau kita gali. Tentu saja semoga senantiasa kita berharap atas segala ridhonya. Salawat bertasalam senantiasa curahkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ibu-ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan pada hari ini mungkin ibu yang baru ketemu dengan saya, banyak yang belum kenal karena di sini juga perdana, baru pertama kali. Biasanya rutin di sini ya Bu ya. Mudah-mudahan senantiasa dalam ta'aruf kita pada hari ini mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ibu udah banyak yang ada sedikit yang sudah sedikit dapat bocoran nama saya? Belum. Ibu emang nggak ngasih bocoran ya Bu? Bocorannya lewat BBM aja. Habis itu lupa. Alhamdulillah saya punya nama. Nama saya Ahmad Syafaat. Oh iya Kak. Istri alhamdulillah satu. Belum dua. Jangan. Ibu jangan bilang goda-goda gitu. Anak baru 3. Anak kandung, anak angkat banyak. Kemudian saya tinggal di Jakarta, tepatnya di Ciganjur, Jakarta. Ciganjur, Jalan Marusila. Jalan Marusila.
Alhamdulillah saya open house, buka rumah 24 jam. Siapa yang mampir silahkan, Jalan Arusila gampang sekali. Silahkan saja mampir 24 jam, jika saya ada ya bisa ketemu insya Allah. Bersyukur kehadirat Allah. Di situ kalau ibu mampir masuk saja, Allah telah karuniakan. Kalau ibu lihat ada rumah besar, ya alhamdulillah ada satpamnya. Kemudian mobil, alhamdulillah juga banyak. Silahkan ibu masuk saja, itu rumahnya Gus Dur. Kalau saya sampingnya dikit Bu, tapi memang lewat ya. Masuk kompleknya Gus Dur. Kalau rumahnya gede itu masuk saja, tapi bukan rumah saya. Tapi ya. Ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali dalam pertemuan kali ini sekaligus kita juga silaturahim, menyambung tali persaudaraan, menyambung tali hubungan kasih sayang. Oleh karena orang yang gemar silaturahim hanya orang yang punya iman dan amal saleh. Orang yang gemar silaturahim itu cirinya orang yang punya iman dan amal saleh. Coba lihat di dalam surah Maryam surah ke-19 ayat 96. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. Silakan dari sini Ibu baca. Silakan tuh. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ya Ibu, artinya ujung sini. Ini Pak Ustaz. Oh iya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Bagus. Sungguh orang-orang yang beriman dan beramal soleh tertanam dalam hatinya kasih sayang pada orang lain. Ada kasih sayang pada suami, kasih sayang pada istri, kasih sayang pada anak karena dia beriman. Dan juga sayang pada orang tua, sayang juga pada orang lain karena dia beriman dan beramal soleh. Kalau orang itu musyrik, kalau orang itu ahli ibadah, tapi tidak ada rasa kasih sayang pada orang lain, banyak tega rasanya dengan orang lain, maka diragukan kalau mereka punya iman dan amal saleh. Ibu-ibu hadirin sekalian, pada hari ini kita akan mengantarkan sebuah materi meniti hidup dengan kesabaran dalam cobaan. Hidup ini adalah dilahirkan di dunia sudah cobaan. Dilahirkan adalah sudah cobaan. Maka Allah janji kepada setiap manusia yang akan lahir di muka bumi ini, dia janji setia atau disebut baiat. Kita berbaiat dengan Allah pada waktu di dalam kandungan, bersaksi sungguh tidak ada Tuhan selain Allah, tidak sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan kita sanggup untuk mengikuti patuh terhadap ajarannya. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan.
itu sanggup siap untuk berbaiat dalam hal itu. Maka hidup ini sudah cobaan. Hidup ini adalah sudah amanah. Tidak beda bagaimana selayaknya ketika seorang presiden dipilih, itu adalah cobaan, itu adalah amanah. Maka lahir di muka bumi ini kita itu adalah sebuah konsekuensi dengan ujian atau cobaan. Karena kita telah bersaksi dan berjanji kepada Allah dalam kandungan. Coba lihat di dalam surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 172. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُونَ مَا كَانُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Ibu, dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari sumur atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Seraya beriman, bukanlah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Iya, supaya Allah mengambil janji setiap manusia supaya kelak di hari kiamat tiba, di akhirat dia tidak menanyakan apa sesungguhnya apa arti hidup saya. Maka diambil sumpahnya supaya ia bersaksi. Itu. Maka hidup itu ketika sudah disumpah oleh Allah dan manusia bersaksi dengan syahadat, hidup ini berarti cobaan. Hidup ini adalah amanah. Saya mau bertanya, cobaan kita atau ujian kita yang paling berat itu apa, Bu? Ibu pernah mengalami cobaan belum? Saya lihat raut mukanya sudah mengalami cobaan semua. Bukan saya mengatakan busuk, bukan loh ya. Tapi cobaan dan ujian itu pasti tentu saja diterima oleh setiap. Tinggal bagaimana kecil atau besarnya cobaan, berat ataupun ringan. Tapi ringan ataupun berat tergantung bagaimana kita bersikap. Saya bertanya tadi, kita itu mendapat ujian dan cobaan apa yang paling berat menurut Ibu? Artinya ini standar dalam ketentuan Allah. Cobaan dan ujian apa yang berat untuk kita terima? Apa ditinggal mati suaminya, apa ditinggal mati anaknya, atau kagak punya duit padahal kebutuhan banyak, apa ditinggal mati istrinya, ditinggal mati orang tuanya, atau mungkin sakit dan sebagainya. Apa menurut Ibu yang paling berat? Apakah ada perintah haji kagak punya duit? Apa tuh, Bu? Difitnah orang Pak. Ya? Difitnah itu juga berat, tapi kata Allah tidak yang paling berat itu. Allah berfirman, cobaan yang paling berat adalah sabar dan sholat. Coba lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sesungguhnya berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Iya. Mohonlah pertolongan kepada Allah dua hal. Satu tentang sabar, dua tentang sholat. Sholat dan sabar. Wa innaha lakabiratun, sungguh sangat berat. Berat apa anteng sabar dan sholat dulu? Kata orang saya sholat cuma 2 menit saja cukup. Tapi buktinya banyak orang yang belum sholat. Kalau sholat sama puasa, analoginya itu sepertinya berat puasa karena nggak makan dari pagi sampai sore. Tapi banyak juga orang kemarin puasa full 1 bulan, sholatnya masih sering bolong. Katanya itu berarti berat sholat.